99% orang Eropa jadi tersangka kasus Jack the Ripper gara-gara sebuah hasil tes DNA. Bingung? Yuk kita bahasin aja. Seperti biasa, gue disclaimer dulu ya. Ini bukan dongeng anak-anak, ini kasus pembunuhan berantai. Jadi nggak cocok tuh ditonton sama anak-anak. Kasus ini sebenarnya mirip banget sama kasus The Black Dahlia. Sampai saat ini masih juga belum ketahuan siapa sih pembunuhnya, dan teorinya tuh banyak banget gitu. Buat kalian yang belum nonton The Black Dahlia, gue udah pernah ngebahas di video sebelumnya. Nih gue kasih linknya di atas atau di description box ya. Bantu-bantu gue nambah viewer lah gitu. Dan ini ceritanya panjang, jangan kalian skip. Karena kalau kalian skip, nanti kalian susah untuk nentuin teori mana sih yang paling mendekati nih. Buat kalian yang masih awam dengan Jack the Ripper, nih gue mau ceritain dulu ya gimana kasus-kasusnya sih. Jadi sekitar 130 tahunan yang lalu, udah lama banget ya, ada 11 kasus pembunuhan di area Whitechapel, East End, London. Nah, dari 11 ini hanya ada 5 korban yang diakui sebagai korbannya Jack the Ripper atau dibilang korban resmi. Nah, kalau di bahasa Inggris disebutnya The Canonical Five. Nah, julukannya Jack the Ripper ini juga awalnya bukan itu. Dia tuh sebenarnya awal dipanggil Whitechapel Murderer karena kan kejadiannya di Whitechapel ya. Terus atau disebut sebagai Leather Apron. Ya celemek kulit ya, mungkin karena ya nanti kasusnya kita mau bahas nih gitu. Korban pertamanya itu ditemuin waktu tanggal 31 Agustus tahun 1888. Kepalanya udah 18 bukan 19 tuh, udah lebih lama lagi ya. Nah, di menjelang jam 4 pagi itu ditemukanlah sesosok mayat oleh Charles Cross dan Robert Paul. Nama korbannya ini Mary Ann Nichols. Dia berumur 43 tahun. Jadi waktu ditemuin itu posisi badannya telungkup tuh, tengkurap sama aja kan. Nah, lukanya itu di bagian leher, ada sayatan. Sama perutnya juga udah dibelek. Jadi si perutnya tuh udah keluar kemana-mana. Habis itu mereka panggil polisi. Nah, polisi ini datang, diperiksa, mungkin dipegang gitu kan. Masih anget. Ini kayaknya kejadiannya baru setengah jam yang lalu ya. Itu diagnosa mereka waktu itu. Gak lama berselang, di tanggal 8 September kejadian lagi nih. Korban kedua ditemuin. Namanya Annie Chapman. Umurnya tuh 47 tahun. Dia ditemuin sama John Davis. Ya. Waktu ditemuin ini lebih parah daripada korban pertama. Jadi lehernya sama disayat. Habis itu perutnya juga dibelek. Nah, yang anehnya rahimnya tuh hilang. Iya, rahimnya bisa hilang. Waktu itu ada seorang ahli bedah namanya George Baxter Phillips. Dia bilang ini yang ngelakuin pasti punya pengetahuan tentang ilmu anatomi. Kalau enggak gimana ceritanya sih bisa ngangkat bagian rahim. Di tanggal 27 September, nah si Central News Agency di London, mereka tuh nerima sepucuk surat yang diyakini ditulis oleh Jack the Ripper nih, katanya sih begitu gitu. Nah ini isi suratnya gue tampilin. Kalau kalian nggak sempet ngebaca suratnya nih, bisa di pause dulu videonya, baca dulu ya, nanti baru lanjut lagi. Nah, dari surat ini nih, si Jack the Ripper itu dikenal dengan namanya Jack the Ripper gitu. Di bawah surat dia ada nulis kalau ya terima kasih lu udah mencari julukan buat gue gitu, tapi gue memilih julukan gue sendiri, Jack the Ripper. Ada versi juga sih yang bilang kalau julukan ini sebenarnya udah muncul di surat yang sebelumnya lagi nih. Surat tanggal 17 September. Kalau ini kan 27 ya. Ini tanggal 17 September katanya udah pernah ada sepucuk surat yang
ditandain Jack the Ripper. Cuma entah kenapa mungkin ya suratnya kayak kurang meyakinkan lah, jadi nggak pernah dipublikasikan. Cuma 3 hari berselang dari surat itu diterima, ditemuin lagi nih korban ketiga bernama Elizabeth Stride. Nah, yang unik di korban kali ini, dia cuma ada luka sayatan di leher, tapi perutnya aman. Diduga waktu itu sebenarnya waktu kejadian, si pelaku ini waktu mau mengeksekusi korbannya, kemungkinan ada orang yang deket. Jadi dia nggak sempet lah, akhirnya buru-buru kabur. Cuma emang dasarnya dia itu hari itu emang udah niat ngebunuh. Jadi kayaknya wah nggak mungkin nih gue pulang tangan kosong, gue harus melakukan sesuatu. Dan bener, 45 menit berselang doang nih, ketemu lagi korban kedua di malam yang sama. Namanya Catherine Eddowes. Catherine Eddowes ini berumur 46 tahun. Waktu ditemuin, nah kondisinya tuh bener-bener kacau. Mukanya dirusak, perutnya juga disobek, rahim juga hilang, sama tuh kayak korban yang kedua. Plus nggak cuman rahim doang lagi, plus ginjal sebelah kirinya pun hilang. Yang kali ini dari lokasi kejadian, di sekitar lokasi kejadian lah, ini polisi nemuin sebuah petunjuk lah. Mereka tuh nemuin potongan apron tuh apa sih, celemek ya, celemek yang dipakai sama Catherine Eddowes. Dia cuman sobekannya doang. Nah situ ada darahnya juga. Mereka nemuin itu. Nah cuma yang anehnya gini, si potongan apron itu ditemuin di jalan dari lokasi korban kedua di malam itu menuju ke korban pertama di malam itu. Padahal kan jarak kejadian itu hanya 45 menit. Jadi lu kebayang dong, dia udah abis ngebunuh ini, berarti dia jalan balik ke arah kejadian pertama. Nah di tempat kejadian pertama itu kan lagi banyak-banyaknya polisi ya, kok dia bisa jalan ke arah sana sih? Jadi apa ya, entahlah, gue juga bingung maksudnya kayak gimana. Keesokan harinya nih, di tanggal 1 Oktober, polisi terima kartu postcard ya. Ini postcard ini terkenal dengan julukan Saucy Jackie. Nah di postcard itu menceritakan kejadian di malam hari yang sebelumnya, yang ada 2 korban itu. Nah, polisi sih berasumsi kalau postcard ini nih bisa ditulis sama siapa aja, karena kejadiannya 24 jam yang lalu. Jadi media tuh udah mengekspos detail-detail kejadian 2 korban ini. Ya berarti kan belum tentu si pelaku yang nulis. Nah, tanggal 13 Oktobernya polisi mulai bergerak deh. Dia geledah tuh semua daerah-daerah yang sekitar lokasi kejadian. Dia geledah hampir selama 1 minggu buat nyari si pelaku nih. Sampai ada 76 orang tukang daging diperiksa. Tapi hasilnya ya kalian tahu sendiri, nihil. Di tanggal 16 Oktober, seorang pria bernama George Lusk ini adalah kepala relawan warga ya. Jadi waktu itu mereka membentuk suatu kelompok relawan untuk ngebantu polisi memecahkan kasus ini gitu. Nah, si George Lusk ini dia menerima sepucuk surat yang sekarang dikenal surat berjudul From Hell. Yang menarik sebenarnya bukan suratnya sih. Jadi surat itu dikirim bareng sama satu kotak nih. Kotaknya pas dibuka isinya ginjal. Yes, ginjal. Nah, pas waktu itu dokter udah memeriksa dan benar memang mereka mengidentifikasi kalau itu adalah ginjal kiri, tapi nggak bisa dipastiin itu ginjal pria atau wanita. Nah, diusut dong, udah terima ginjal, siapa nih, bener nggak? Ternyata ini cuma prank seorang mahasiswa kedokteran. Jadi lu lihat dari zaman dulu tuh memang dasarnya manusia tuh udah iseng gitu. Prank dari tahun 1800-an tuh udah ada loh. Setelah 1 bulan lebih, kondisi tuh udah lumayan adem ayem lah gitu. Di tanggal 9 November ditemuin lagi korban kelima.
namanya Mary Jane Kelly. Dia baru berumur 25 tahun. Menurut gue ini salah satu korban yang paling brutal ya. Si Mary Jane Kelly ini ditemuin tewas di tempat tidurnya dengan wajah yang hampir tidak bisa dikenali karena udah dikulitin. Terus lehernya seperti biasa ada sayatan. Yang kali ini bukan cuma sayatan, lehernya dipotong sampai ketemu ke tulang belakang. Ini berarti hampir putus ya. Dan bagian perutnya, ya nggak usah tanya lagi, udah berceceran kemana-mana. Banyak yang berasumsi kalau Jack the Ripper ini adalah sosok pria yang berumur sekitar 25-35 tahun. Masih lumayan muda ya. Tinggi badannya nggak terlalu tinggi, 165-170-an. Dia berkulit putih, berbadan kekar, terus berkumis. Katanya sih begitu. Nah, biasanya dia pakai mantel warna gelap sama topi warna hitam. Sosok itu digambarkan sebagai orang yang kalem, tenang, dan sangat waras. Tapi dia bisa melakukan hal yang sangat keji, psycho lah ya. Sebenarnya apa sih yang bikin distrik Whitechapel ini jadi segitu rawannya sama kasus pembunuhan? Jadi gini, di tahun 1880-an itu banyak dari orang-orang Eropa Timur dan Rusia yang datang ke London. Waktu itu London tuh kayak kota yang dianggap benar-benar maju lah, center of the world gitu kan. Jadi banyak yang kesana tuh untuk mengadu nasib ceritanya. Nah, saking ngebludaknya orang pada datang ke sana, tapi nggak dapat kerjaan nih, otomatis berarti kan jadi angka kemiskinan bertambah. Di mana angka kemiskinan itu bertambah, pasti angka kriminalitas pun meningkat, ya kan? Nah, kriminalitas meningkat, terjadilah banyak pembunuhan. Selain itu, banyak juga perempuan-perempuan di sana yang akhirnya terpaksa menjadi pekerja seks komersil. Gara-gara kejadian itu semua, banyak teori-teori itu bermunculan. Ada yang bilang Jack the Ripper itu warga Whitechapel, tapi ada juga nih yang bilang kalau dia sebenarnya itu dari kalangan atas, kayak misalkan dokter lah, even ada ngomong itu bangsawan gitu. Nah, ini yang menyebabkan persepsi masyarakat tuh jadi terhadap dokter ya, mereka tuh jadi takut gitu. Mereka takut sama dokter, mereka takut sama ilmu pengetahuan gitu. Bahkan ada yang bilang juga, yang berteori kalau ini jadi eksploitasi orang miskin oleh orang kaya. Kok gue jadi inget kasus Citayam Fashion Week. Tapi di sisi lain, kasus-kasus ini juga malah mendongkrak industri media. Jadi sejak kasus itu dimulai tuh kan jadi terus jadi sorotan. Banyak media-media baru lah bermunculan, kayak koran-koran atau majalah-majalah itu banyak tuh yang bermunculan. Nah, nama Jack the Ripper ini pun jadi tren kasus-kasus pembunuhan lain-lainnya. Banyak kan ke nama The Ripper-nya tuh dipakai ke kasus-kasus lain gitu. Dan saking ngetrennya, muncullah istilah Ripperology ya, pokoknya itulah Ripperology. Itu istilah tentang studi-studi kasus si Jack the Ripper ini. Nah, si istilah ini dibuat oleh seorang pria bernama Colin Wilson di tahun 1970-an. Nah, itu tadi adalah cerita tentang Jack the Ripper itu sendiri ya. Nah, sekarang kita mau ngebahas teori-teorinya, siapa-siapa aja sih tersangkanya. Oke? Karena ceritanya panjang, kita lanjut ke part 2 ya. Ciao.